Kalau ada umat Islam tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Ya juan woi, picak matamu. Asal woi. Nih, tak jual-jual tawak ae nek ngomong. Habib Rizik gurune anu. Habib Rizik idolane NU. Apa mana? Habib Rizik gurune NU. Wah, bohong itu. Catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib. Omongannya gedabrus, alah entot berut. Ada yang menarik dari diskursus nasab ini ya, di mana tidak saja laki-laki yang alot dalam perdebatannya. Ternyata perempuan pun ikut terlibat membahas soal ini, dan itu saling mengganjal antara baik yang pro dengan Kiai Mainuddin Usman Al-Bantani maupun yang pro dengan Kelambak Lawi. Nah, ini satu kemajuan yang luar biasa bahwa diskursus nasab, tesis Kiai Mainuddin Usman Al-Bantani, dan speak up beberapa kiai terkait dengan kelakuan-kelakuan Dobolowi, para Kelambak Lawi, ini ternyata memberikan sugesti bagi kaum ibu-ibu untuk ikut nimbrung berdebat. Sekalipun pasti perdebatannya lebih pada mengedepankan emosional. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa ini memberikan edukasi kepada semua orang. Bayangkan kan kalau ibu-ibu itu ketemu satu sama lain dan saling berdiskusi. Nah, coba kita lihat seperti apa riuhnya media sosial atas perdebatan yang dilakukan oleh ibu-ibu yang saling sanggah ini. Coba kita cek videonya ya. Akan saudara-saudara mereka ya berguru di pesantren kamu. Ini balasan kamu. Inyong. Kenapa sih kamu tuh sensitif banget kalau ada orang yang menjelaskan tentang Habib? Bapak Kiai Hudori itu cuma mau menjelaskan yang sebenarnya, bahwa setelah Bapak Kiai Hudori pelajari tentang kitab-kitab Ba'alwi, isinya banyak keanehan, kisah-kisah khurafat, banyak beberapa fatwa-fatwa yang ngawur. Jadi Bapak Kiai Hudori itu mau ngasih tahu kepada orang-orang, kepada jamaahnya, supaya jangan sampai tersesat gitu. Inyong, kalau kamu pintar, pikiran kamu sadar, kamu harus menerima kebenaran, jangan malah menolak kebenaran. Kalau tentang soal anak Habib, anak saudara Habib, anak tetangga Habib yang dimasukkan ke pondok pesantrennya Bapak Kiai Hudori, itu bukan jasa ya Inyong, itu saling membutuhkan ya, karena anak-anak itu butuh dididik, butuh ilmu agama, butuh pendidikan supaya pintar ya. Bapak Kiai Hudori butuh santri, anak-anak itu butuh pendidikan, jadi saling membutuhkan Inyong, bukan jasa ya. Yang harus kamu kritik itu yang tidak wajar, sudah anaknya dititipkan malah diminta-minta uang ya, diminta-mintain uang, itu yang harus kamu kritik ya. Minta uang, pinjam motor, nggak dikembaliin, digadein. Pinjam mobil, nggak dikembaliin, digadein. Menjual barang-barang yang harganya cukup fantastik, mahal. Itu yang harus kamu kritik ya, karena itu termasuk membohongi orang dan menipu orang, Inyong. Kebanyakan gerombolan imat datang dari orang sakit.
Yang sakit hati itu ya, yang akalnya nggak dipakai itu ya, yang suka ndawir, suka menghayal, suka dongeng, halu, ya, mengaku-ngaku jadi cucunya Nabi, punya syafaat. Yang punya syafaat itu cuma junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, saya ingatkan lagi ya Inyong, lagunya ya, biar ingat. Kuburan engkau palsukan, kemudian kau bisniskan, sejarah kan ku kau belokkan, sejarah bangsa engkau karang. Bingung-bingung ku memikirnya, bingung-bingung ku memikirnya. Pernah saban, perhabiban, pendawiran, perhabiban. Kalau diingatkan malah mencaci maki, kalau dijelaskan makin menjadi-jadi. Bingung ku memikirnya. Hidup pribumi, menyala pribumi. Guru kami hanya mengajarkan untuk mencintai, bukan membenci. Berarti kalau kamu ada yang menghina, ada yang menghujat, ada yang mencaci maki, ada yang merendahkan, terus menekan kamu, memeras kamu, merugikan kamu nggak apa-apa, tetap mencintai. Yang penting kamu jadi pengikutnya Habib gitu. Walaupun kamu dijadikan jongos ya, disuruh menyembah kakinya, terus lama-lama diinjak di kepalanya ya, karena orang seperti itu ya dihargai, makin lama makin menjadi-jadi, dicintai malah menginjak-injak harga diri. Justru ya, saran saya, kalau kamu mencintai junjungan kamu, kamu harus bisa mengingatkan ya, mengingatkan perbuatannya yang salah itu. Oke? Palsu atau tidak, apa sih salahnya untuk mencintai? Kalau palsu ya masalah, karena salah mencintai. Ini ya saya jelasin. Masalahnya para Habib itu mengaku ahlul bait, anak cucunya Nabi. Sedangkan kata Pak Haji Kiai Imad, nasabnya tidak tersambung, terputus, orang Yahudi. Yang lebih parahnya lagi, para Habib itu kalau berceramah merendahkan Allah, merendahkan Nabi kita, merendahkan kiblatullah. Masa sih? Marrobuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Kalau ngaku ngomongnya umat Islam, agamanya Islam, kok merendahkan Allah? Allah itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada tandingannya. Terus kalau ngaku ahlul bait, anak cucunya Nabi, kok kalau berceramah merendahkan Nabi? Jadi yang ditakutkan umat Islam yaitu masa depan anak-anaknya nanti. Kalau terus-terusan diceramai cerita-cerita kurofat,
didoktrin, takutnya anak-anaknya pada tersesat nantinya. Oke, salam waras. Kan saudara-saudara mereka ya berguru di pesantren kamu. Ini balasan kamu. Inyong. Akan saudara-saudara mereka ya berguru di pesantren kamu. Ini balasan kamu. Inyong. Kenapa sih kamu tuh sensitif banget kalau ada orang yang menjelaskan tentang Habib? Bapak Kiai Hudori itu cuma mau menjelaskan yang sebenarnya, bahwa setelah Bapak Kiai Hudori pelajari tentang kitab-kitab Ba'alwi, isinya banyak keanehan, kisah-kisah khurafat, banyak beberapa fatwa-fatwa yang ngawur. Jadi Bapak Kiai Hudori itu mau ngasih tahu kepada orang-orang, kepada jamaahnya, supaya jangan sampai tersesat gitu, Inyong. Kalau kamu pintar, pikiran kamu sadar, kamu harus menerima kebenaran, jangan malah menolak kebenaran. Kalau tentang soal anak Habib, anak saudara Habib, anak tetangga Habib yang dimasukkan ke pondok pesantrennya Bapak Kiai Hudori, itu bukan jasa ya, Inyong. Itu saling membutuhkan ya, karena anak-anak itu butuh dididik, butuh ilmu agama, butuh pendidikan supaya pintar ya. Bapak Kiai Hudori butuh santri, anak-anak itu butuh pendidikan, jadi saling membutuhkan, Inyong, bukan jasa ya. Yang harus kamu kritik itu yang tidak wajar. Sudah anaknya dititipkan, malah diminta-minta uang ya, diminta-mintain uang. Itu yang harus kamu kritik ya. Minta uang, pinjam motor, nggak dikembaliin, digadein. Pinjam mobil, nggak dikembaliin, digadein. Menjual barang-barang yang harganya cukup fantastik, mahal. Itu yang harus kamu kritik ya, karena itu termasuk membohongi orang dan menipu orang, Inyong. Oke, saya kira jelas ya. Kita sudah melihat bagaimana riuhnya. Jadi betul bahwa diskursus nasab ini sesuatu yang sangat berat. Tetapi kalau sudah dikonsumsi oleh kalangan ibu-ibu, semua terasa ringan. Dan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu secara rasional, itu bisa tersampaikan dengan bagus karena diiringi dengan emosional. Bagaimana dia memberikan penjelasan terhadap mbak-mbak yang satu itu terkait dengan protesnya atas rungkatnya nasab Kelambak Lawi, dan termasuk cerita-cerita kodobolan para Kelambak Lawi yang selama ini di speak up melalui Kiai Muharrar. Dan sekali lagi bahwa situasi ini memberikan ketegasan terhadap kita semua bahwa betul-betul tesis Kiai Manudin Usman Al-Bantani ataupun peristiwa rungkatnya nasab Kelambak Lawi ini bukan lagi hal yang tabu untuk kita diskusikan. Karena terbukti ibu-ibu pun sudah membahas soal ini, dan saya juga curiga di pasar-pasar, di warkop-warkop itu sudah dibahas, apalagi mungkin di perguruan tinggi. Kenapa? Karena ini sifatnya ilmiah. Oleh karena itu ini harus disupport, dipiralkan, sehingga apa? Orang-orang yang menjadi mukibing ataupun Kelambak Lawi bisa mengambil pelajaran dari sini dan bisa sadar. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang berani speak up, dan sekali lagi tidak saja laki-laki tapi juga ibu-ibu.
Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.